posisi 0-0 ya. Harusnya yang masuk itu Rashford betul. Cuman gantiin Fred. Iya. Bruno kan bisa ke belakang ya? Iya, Bruno sama Casemiro di belakang. Dua, ya kan? Sporadis aja udah main full attack. Ronaldo, Rashford, Sancho, Anthony. Kita butuh gol kok. Kita di kandang kok. Ya kan? Ada salah satu follower kita, Bang Abdi Pratama, main luar biasa. Komennya selalu. Ini mungkin novelis ini, Bung Abdi. Tulisannya keren-keren. Bung Abdi. Analisisnya selalu tepat. Selalu luar biasa. Iya. Luar biasa. Analisanya tepat saking tim kita yang anjing. Halo guys, welcome back to our channel. Masih bersama saya Ernest Amandos. Masih ditemani oleh Koko Pundit terbaik se-jagat raya Indonesia. Oke, kayak robot ya. Koko Hendra Hok dan Koko William fucking tahu-tahu. Kita hari ini gimana kabarnya? Aduh, Mendung ya? Mendung lah. Sesuai kita kan di Bandung tinggalnya ya. Enggak dong. Sesuai dengan suasana hati. Betul, mendung. Kita ditipu oleh sinar matahari yang cerah, ternyata tertutup awan, Pak. Kemudian turunlah hujan. Padahal sebenarnya hasilnya nggak itu mengecewakan sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Kita mulai dari hasil 2 pertandingan di kandang kita ya. Versus Omonia Nicosia, kita meraih kemenangan tipis di menit-menit akhir. Tipis, Pak. Itu juga hoki banget sih menurut gua. Hoki banget tuh gol jatuh dari langit tuh bener. Udah. Gol dari Scott McTominay ya. McTominay. 1-0 dan kemarin baru saja kita menyaksikan laga kandang IPL kita melawan Newcastle. Mengecewakan, Pak. Harusnya kita bisa. Seri itu mengecewakan ya? Ya mengecewakan karena harusnya kita bisa memepet Chelsea ya. Iya. Tapi betul. sekarang masih selisih 4 poin kalau nggak salah. Selisih 3 ya? 3 sama Chelsea. Chelsea sedang menang terus. Kemarin menang sisi 2 poin dong ya berarti. 1 0 poin. dong. 3 kurang. Iya. 1. Ya. 1. Sayang sekali. Jadi gimana? Omonia. Gimana guys? Omonia dan Newcastle. Kalau Omonia sebenarnya sih MU dari awal mainnya udah oke sih ya. Cuma yang gua kesel sih end passingnya itu loh. End passingnya sampah banget sih. Padahal statistik passingnya MU itu babak pertama aja loh ya. Babak pertama tuh 300-an passing. Omonia itu cuma 100-an. Berarti MU itu passingnya banyak 3 kali lipat daripada. Cuma begitu sampai end passing pasti nggak jelas tuh. Maksudnya end passing tuh kalau kayak crossing ya. Seharusnya minimal kan ke arah pemainnya. Nyampe kan? Lah paling enggak. Sisanya kan duel lah atau apalah. Ini even pemainnya di mana bola kemana, Pak? Selalu kejauhan, ke atas, ke depanan, selalu, Pak. Siapa ya yang trio pertama ya waktu lawan Omonia? Apanya? Kanan Anthony, Casemiro, Fred, Ronaldo, kiri Sancho ya kan? Kiri Sancho ya? Sancho. Kan Sancho nggak sih? Yang waktu lawan Omonia. Rashford dulu. Oh iya Rashford paling banyak peluangnya. Rashford tuh minimal bisa hat-trick loh waktu lawan Omonia. Iya, Pak. Gila. Shooting babak pertama aja MU tuh 15 shoot. Iya. Cuma yang tapi on target cuma 3, Pak. Iya. Babak 2 membaik lah, babak 2. Gue parah banget. Omonia pun cuma 1 peluang, tapi itu kalau di passing. Iya, kalau di passing itu gol tuh. Pak. Iya. Itu juga gagal Lindelofnya sih. Aduh. Apa ya? Kesalahan yang sama tuh hampir terulang nggak sih? Waktu kita pertama. Iya. Waktu lawan Omonia yang leg pertama, iya kan? Nah, makanya maksudnya ketika lu lawan yang bukan level lu, harusnya lu tuh harus bisa bunuh mereka ketika waktu itu berjalan 10 sampai 20 menit awal. Iya. Harus lu bisa bunuh mereka. Itu pasti bisa bantai itu kalau terjadi. Ini ya. Kalau gue tuh ada mikir gini, kalau ini tuh Liverpool atau City atau bahkan sekarang Arsenal lawan sekelas Omonia kayak gini dilipat, Pak. 15 menit awal tuh udah dilipat sama mereka. Tapi Arsenal 0-1 juga di lawan Leeds. Lawan Gras kalau nggak salah ya. Bodo Glimt ya. Bodo Glimt. Ya, tapi lu lihat mainnya nggak? Oh iya. Mainnya itu maksudnya secara peluang gini loh. Peluangnya MU ketika lawan Omonia itu kan kipernya yang bagus, Usoho. Itu rohnya Buffon. Iya, tiba-tiba masuk, Pak. Itu kan kerja kerasnya Usoho sendirian. Iya. 34 tendangan shot ya. Iya, Attempts ya.
13 on target. Dia melakukan save 11 atau 12? 12, Pak. 12 save. Nah, itu kan berarti kan ini kan jelas 1 lawan 11 gitu. Iya, Pak. Iya kan? Omonia tuh cuman bertahan dan mengandelin counter attack doang dan hampir gol emang. Apa ya? Kalau aku bilang itu ya itu, kalau level sekelas Omonia lu nggak bisa sih. Maksudnya nunggu sampai menit 93 baru gol itu nggak bisa kalau gue bilang. Lu harus nunjukin level lu yang sebenarnya. Lu itu di sini, gue tuh udah di atas lu jauh. Kalau lawan tim sekelas ini, lu nggak lipat dari awal ya ini yang terjadi. Iya. Kita harus nunggu sampai menit ke 93. Iya. Gitu loh. Itu pun golnya menurut gue kayak agak udah kecapean gak sih lawannya udah. Mau nutup udah capek nutup si McTominay gitu loh. Babak 2, Ronaldo sama Rashford sendiri itu menyumbang 17 tendangan, Pak. Gak ada satupun yang gol. Iya. Anjing gitu Rashford. Gue bingung tuh. Gue sumpah sih Rashford gue gak ngerti lagi. Iya, dia tuh udah dapat peluang dari berbagai sudut loh. Iya, kalau gak ketepis, makanya gue selalu bilang kan Rashford gue benci finishingnya sampah banget kan. Selalu tenangnya juga gak ke pojok gitu, gak lawan arah. Selalu ke arah kipernya. Gue bingung juga makanya. Ada yang momen dia one on one sama Usoho. Iya. Kemana-mana Pak. Iya, melebar. Terus yang tendangannya Anthony ditip sama Usoho, dia tinggal nyampah. Iya. Ke tengah juga. Iya. Dan pelan. Dan pelan. Iya. Gue bilang Rashford nih. Apa ya, gue kok sampai capek gitu loh mau nonton. Tapi waktu lawan Omonia itu gue ada keyakinan ini pasti gol. Tinggal nunggu waktu aja. Iya, gue juga begitu. Iya kan? Pasti. Kita sama-sama semua. Masa lawan Omonia lu 0-0 Pak di Old Trafford pula. Dan beneran terjadi menit 93. Kalau gue bilang ada sedikit sabun. Kalau gue bilang ada sedikit permainan bandar. Cuma kalau waktu itu Furfrannya berapa ya? Gua nggak tahu. Pasti 1 lebih lah. 1 lebih kan? Pasti 1 lebih. Kalau MU dimenangin besar, Bandar semua bangkrut Pak. Bangkrut pasti. Kalah semua Pak. Saya rasa tidak berani pegang MU Pak sekarang Pak. Iya, lo kalah semua Pak. Iya kan? Akhirnya win-win solutionnya ya MU dimenangin. Iya. Golnya menit terakhir 1-0, Bandar pun menang. Orang udah pada cuci semua. Iya. Iya kan? Bandar menang, MU menang, win-win solution Pak. Iya. Gitu loh. Yang satu catatan lagi tuh, lu bayangin ya, MU tuh sampai masukin Eriksen yang seharusnya istirahat full tuh. Seharusnya full Pak. Akhirnya sampai dimasukin lagi. Menit ke 70-an kan. Buat bongkar pertahanan. Iya. Buat bongkar kipernya itu dong. Sampai kita itu harus pakai hampir full tim loh. Lawan Omonia doang. Untuk nyari 1 gol. Iya. Sampah banget sumpah. Anthony, Sancho, Ronaldo, Rashford Pak. Gak ada yang nyetak gol cuma McTominay. Itu pun tendangan kedua tuh. Iya. Jabut gue frustasi banget sih nontonnya. Parah. Frustasi parah. Tapi ini kalau ya fluid sih, dibilang fluid. Tapi kayak apa ya? Gak puas gitu loh gue nontonnya itu. Finishingnya kanan kiri. Apalagi pemain tim sekelas MU tuh harusnya kita podcast kayak gini tuh nggak perlu mengomentari pertandingan melawan Omonia nggak sih? Seharusnya. Nilai MU gitu loh. Iya, seharusnya. Kelasnya MU tuh di mana gitu loh ya kan? Level kita tuh harusnya ya gitulah, tahu sendiri lah harusnya kan. Terus kalau yang kemarin lawan Newcastle 0-0 ya. Omonia lawan Newcastle, gue tuh punya satu benang merah yang bisa gue simpulin ya. Kita ketika melawan tim yang bertahan, yang parkir bus. Kemarin si Newcastle ya memang awal-awal menekan. Cuman MU berhasil keluar dari tekanannya mereka, ya kan. Berani build up dari belakang dan itu keluar dari tekanannya mereka. Ujung-ujungnya mereka bertahan juga kan. Parkir bus juga kan. Kurang lebih sama kayak lawan Omonia. Bedanya Omonia itu dari awal dia tidak pernah menekan sama sekali. Dia nunggu doang. Nunggu counter attack aja udah. Yang bisa gue simpulin ya, ketika MU lawan tim yang low block kayak gini, yang bertahan aja di belakang, numpuk 8-9 pemainnya di belakang, sama sekali nggak bisa bongkar Pak. And passingnya kita tuh parah banget Pak. Dan itu kalau gue bilang salahnya playmaker kita. Pemain nomor 10 Bruno. Tak lain bukan Bruno Fernandes kalau gue bilang. Setuju. Kemarin mainnya jelek sih. Bruno Fernandes dia meskipun di Omonia tuh nggak bagus loh mainnya. Ya passing-passingnya gitu-gitu aja kan. Dia nggak apa ya. Bruno Fernandes ini bukan pemain nomor 10 macam Kevin De Bruyne. Iya. Bukan macam Bernardo Silva, bukan macam Odegaard lah. Bukan macam siapa lagi. Even Thiago Alcantara aja lebih bagus menurut gua kalau dipasang di posisi nomor 10. Dia tuh Kevin De Bruyne lah, kita bilang dia tuh punya passing yang benar-benar enakin yang di passing. Ngerti maksudku ya? Ketika dia passing, temen yang terima passing itu tinggal
Dua opsinya, lu mau passing ke sebelahnya atau lu mau shoot. Udah, tinggal lu selesaiin aja maunya gimana gitu loh. Ya pokoknya orang udah fokus finishingnya dah. Iya, lu fokus aja, lu tinggal passing ke sebelah lu kosong atau lu mau shoot sendiri gol gitu loh. Kalau Bruno ketika dia passing itu tetap, iya lu masih harus usaha. Kemana lagi ya gua ya? Gua mau kemana lagi ini ya gitu loh. Berarti jadi buntu gitu loh. Kalau ditarik benang merahnya sama pertandingan kemarin yang Liverpool lawan City itu, passingnya Alisson itu kan memanjakan salah banget itu kan, tinggal diputer. Oh yang golnya salah itu. Tapi itu ada salahnya Cancelo juga sih. Iya, ya interceptnya salah. Salah intercept ya. Gak pokoknya Alisson mungkin kalau main nomor 10 passingnya lebih bagus. Bruno emang dia turun banget. Bukan tipe yang passing yang bagus sih, yang jago passing sih. Padahal waktu dia dibeli oleh pertama bagus loh. Menurut gua mirip secara gameplay, bukannya mirip De Bruyne ya dia tuh. Harusnya. Makanya dulu tuh Bruno kan sempat di head to head kan sama De Bruyne. Bruno sama De Bruyne bagus mana? Gue nggak pernah beli Bruno sih. De Bruyne pak. Absolutely. Ya pasti. 100%. Pasti pak. De Bruyne. Tapi ketika kelas dunia. Iya, tapi ketika Ole pertama kali beli Bruno, bagus banget pak. Bagus, Bruno. iya, bagus. Harus diakui Bruno yang gendong MU pak. Iya, bisa sampai ke final ke. Golnya keren-keren lagi ya. Iya. Iya. Final UEFA Europa League sama MU peringkat 2. Iya. Nah, itu 50% lebih lah. Itu digendong sama Bruno kalau Dan yang hilang dari Bruno, lu ngerasa gak sih long shootnya udah gak ada loh Bruno iya. kan? Udah gak pernah long shoot tuh Apa dia. bener yang dibilang Ernest semenjak datangnya Ronaldo dia mulai menurun? Bisa jadi sih. Tapi kenapa dia Karena berani? psikologisnya dia, mungkin dia ada gak nyamannya mungkin, nggak tahu kita. Tapi udah gak pernah long shoot loh. Dan long shootnya tuh dulu kan long shoot bahaya banget. Iya. Paling nggak ke arah gawang. Ke arah gawang. Ini kayak main rugby pak. Iya, kalau nggak itu ke blok pak. Iya kemana-mana tendangannya. Bingung, kenapa ya? Kemarin juga untung nggak ada sayap kirinya Newcastle tuh. Maximin itu. Iya. Nggak main. Itu belum ada. Itu kalau ada itu Belum ada Maximin. iya, nggak belum main, ada Pak. belum ada Isaac. Oh iya. Oh itu kalau ada dua itu diobrak-abrik pak. kemarin backnya, si siapa sayap kanannya? Almiron. Almiron. Nggak terlalu berbuat Nggak banyak terlalu. lah. Iya. Yang gue deg-degan justru setiap bola mati pak. Guimaraes. Diambil Trippier itu. Guimaraes ya. Trippier. Man of the match by the way ya. Man of the- Kemarin. Tapi gua akui sih backnya Newcastle kuat sih pak. Yang Botman kan? Botman. Botman siapa? itu Peter apa? Peter Schär ya? Peter ya Sar. Burn juga oke. Burn lumayan. ya. Lumayan. Botman, gue udah apa ya Botman itu menurut gue kayak the next Vidic sih, Vidic kaki kidal. Serius. Tapi kalau kemarin tuh poinnya, aku malah nggak terlalu setuju kalau backnya Newcastle yang bagus. Orang nggak ada peluang kok, apanya yang bagus? Backnya Newcastle. Iya, karena menurutku praktis kita main bagus cuma 10 menit terakhir pak. Dia pressnya oke loh. Dia nggak ada peluang dong. MU tengahnya MU tuh selalu kalah duel pak. Bolanya nggak lari. Tapi mereka Passing langsung di iya, press. tapi MU pun enggak permainannya kanan kiri doang. Iya, emang Nggak, kanan gini, kiri ya. kanan kiri nekuk ke dalam. Iya. Crossing. Crossingnya masalahnya nggak pernah Iya nyampe. itu loh. Iya, Sekarang iya. crossingnya kita tuh nggak pernah nyampe Gak loh. pernah nyampe, Iya. ya, makanya selalu dibuang juga ada mah. Itu nggak kehitung menurutku ya. Crossing nggak nyampe nya itu nggak kehitung intercept loh. Karena crossingnya yang jelek. Iya. Kalau crossingnya Iya, bagus, iya. backnya Iya, bagus, masalah itu sih. kehitung intercept Iya, ya. iya, Kayak mungkin peluangnya kemarin Haaland dipotong beberapa kali sama Van Dijk gitu. Van Dijk, Itu iya. intercept. Kalau kemarin yang Sancho malah nggak berani crossing. Sancho tuh memang nggak bisa crossing. Sancho tuh kan gue udah bilang dari awal dia tuh cocok untuk tektokan aja. Masih pendek. Masih pendek gitu doang. Bantu aja. Masalahnya nggak membongkar Hen. Masalahnya ya itulah makanya ketika kita lawan yang tim yang low block yang bertahan total seperti itu, pemainnya penuh nih di kotaknya mereka sendiri. Iya. Kalau itu Arsenal, Liverpool atau City, mereka tuh pakai pemain penyerang dibanyakin juga Iya. di kotak penalti lawan juga. Iya. Masalahnya kita nggak gitu. Kita tuh cuman apa ya? Ngandalin Ronaldo doang nggak sih kemarin sebelum Ronaldo keluar ya? Iya. Lu nyadar nggak? Anthony crossing ujung-ujungnya ke Ronaldo, Iya. kepotong juga. Potong. Sancho bola balik berusaha untuk ngasih bola ke Ronaldo, iya kan? Kepotong juga. Dan bolanya tuh gak ada yang bagus gitu loh. Iya. Datar tanggung gitu loh. Iya, Selalu iya, blok iya. pasti. Karena selalu dari bola ke Anthony melewati satu pemain lawan, tekuk, crossing. Coba ditekuk, backnya overlap, over back. Maksudnya back kanan kita untuk overlap juga. Iya, backnya over kayak City gitu loh Iya, mainnya. kenapa kok kita nggak pernah Kenapa kayak gitu? gitu? Harusnya Ten Hag itu berarti Ten Hag itu kurang cerdas menurut aku. Pemainnya yang kurang cerdas. Enggak, harusnya kan dia kasih instruksi. Iya, lu kenapa lu nggak dua berani? kali umpan back overlap, habis 2 kali umpan lu tekuk crossing lagi. Mungkin kayak atau Gini gimana loh, kayak enggak tahu lah. Kan permainan Anthony sama Sancho winger kita kemarin tuh kan ketemuan banget gak sih? Maksudnya kayak ketahuan banget gak sih cara mainnya? Sancho dari kiri nih, terima bola. Gocek, dia pasti tekuk ke kanan. Tekuk, iya. Pasti dong.
kaki terkuat dia di kanan. Tekuk ke kanan. Kalau nggak di passing pendek ke Fred atau yang pemain siapa di tengah Bruno kayak atau kalau nggak gitu di crossing. Crossing pun nggak pernah nyampe. Nggak nyampe. Kenapa kok nggak pernah ditekuk ke kanan? Overlap Shaw masuk. Betul. Apa Sancho kasih bola ke Shaw, ya kan? Ada Itu kan lebih ada sempat sekali kayak gitu. sekali doang kan? Sekali doang. Kenapa? Apa maksudnya kalau kayak gini itu kan lebih berbahaya gitu loh menurutku. Si Anthony juga di kanan, dia kan juga gitu kan. Dribble, dia pasti tekuk. Iya. Tekuk ke kiri. Nah, Kaki tekuk kiri, Dalot masuk nih dari kanan overlap. Nah, itu kan ada opsi untuk mengumpan ke Dalot. Kalaupun ada back yang mengikuti Dalot, berarti kan terbuka dong ruang. Dia bisa shooting. Nah, dia bisa dribble shooting atau dia mau dribble kasih ke kanan lebih kosong gitu loh. Kasih ke temennya lebih kosong. Ya even main Anthony tendangan juga nggak ada yang ini ya, nggak ada. Iya, soalnya penuh tau. Penuh banget, Bang. Kalau gue bilang tuh penuh banget. Lu sekarang lo mau shoot ke blok, crossing ke blok. Maksudnya nggak ada variasi. Pokoknya bertanya lu. Bahkan waktu lawan Omonia sama gitu loh. Passing ke sayap. Sayap cuma keeping, passing ke belakang. Iya, passing belakang, crossing pindah lagi. Ke samping. Kayak gitu tuh Sancho passing lagi ke belakang. Iya, nggak ada variasi. Nggak ada variasi. Crossing and passingnya hancur. Gitu aja. Nggak ada variasi kalau gue bilang. Sama sekali. Makanya kenapa ya? Gue tuh nggak pernah lihat backnya MU over kecuali waktu di preseason. Iya. Itu overlap terus. Dalot sama Shaw. Kenapa itu waktu di liga nggak dilakukan seperti itu gitu loh? Tekanannya beda kali ya. Mungkin takut kalau terlalu overlap ya ketinggalan. Ketika di counter tinggal 2 Pak di belakang itu Martinez sama Varane doang. Yang waktu di Omonia sisa Lindelof sama Martinez doang. Dan menurut gua pemain terbaik MU di 2 laga ini waktu lawan Omonia sama Newcastle Lisandro Martinez. Kalau gua bagus. Kalau gua Omonia Casemiro. Dua-duanya menurut gua Lisandro Martinez. Ini ya Martinez sih. Tapi kemarin Varane juga oke lah. Varane ada sekali peluang itu gak? Yang tinggal di passing itu udah kosong tuh. Ke intercept ada sekali tuh. Varane itu anjir hoki banget tuh gue bilang. Kalau gue Lisandro Martinez itu tapi memang terbukti dari clean sheet kita sih ya. Dua pertandingan tanpa kebobolan. Makanya kalau back sih udah gak ada PR lah ya. Menurut gue udah rapet lah, oke lah. Serangan gue potong bentar. Serangan Newcastle yang paling berbahaya juga paling yang kena tiang 2 kali itu aja kan? Iya, ada lagi kan? Iya kan? Joelinton itu. Setelah itu gak ada lagi kan? Itu sih serem sih. Hoki sih 2 kali kena tiang. Masalah utama gue menurut gue ini. Masalah utama MU menurut gue adalah Eriksen, Pak. Gue pikir masalah utama gue apa? Keluarga lu kenapa sih? Itu beda. Hati aja cerita, it's okay. Ya kalau itu sih berarti kan kreativitas kan. Iya. Makanya kemarin gue bilang yang bisa ganti cuma Casemiro menurut gua ya. Cuma sekarang yang ganti itu siapa? Fred, Pak. Kemarin, Pak. Iya, Casemiro, Fred, Bruno ya. Dan lu lihat tuh kalau Fred main, Bruno jadi mundur. Iya. Soalnya kayak takut gak sih kalau si Fred melakukan kesalahan? Iya, jadi nggak tahu mungkin apa jangan-jangan si Ten Hag suruh Fred lebih maju ya. Kok gue kemarin Bruno mundur banget Pak posisinya. Iya. Posisinya Eriksen banget deh. Menurut lu nontonnya gitu? Iya. Kalau gue nggak lihat Bruno agak mundur, cuman dia Fred sama Fred. Iya ya, gandeng 2 sama Fred posisinya. Gue kemarin nonton ya, Bruno tuh sering di belakang loh. Kalau lu baru terakhir babak kedua, memang Fred kayak nemenin striker. Nemenin striker ya? Oh, kayak mungkin babak kedua diganti kali ya. Gue bilang, jancuk. Tapi kalau ada Eriksen udah beda tuh pasti. Gak mungkin Bruno semundur itu, Pak. Makanya. Bruno mau maju mau mundur gak kelihatan perannya menurut gua. Tapi dia tackle-nya masuk banyak loh. Apa? Dia tackle-nya 5 kali loh Newcastle. Tapi kalau pergantian pemain paling banyak tuh nggak paling banyak Casemiro 8 Pak. Deh pergantian pemain gimana menurut lu? Kenapa nggak Fred aja yang diganti tuh? Mau ganti siapa sekarang? Di cadangan tuh. Cadangan kita ada dibandingkan Ronaldo. Kobe Maino. Zidane Iqbal. The best. Facundo Pellistri. Anthony Elanga. Garnacho. Terus Malaysia Lindelof. Hitten. 8. Satunya lupa. Siapa yang mau dimainin, Pak? Oh iya, Zidane. Oh, Rashford. Iya, Rashford 9. Siapa yang dimainin, Pak? Iya, gue pikir jangan Eriksen nggak main. Gue tenang. Tomine suspend. Jangan kok Tomine nggak ada juga ya? Iya, suspend. Iya, kartu kuningnya 5. Tapi apakah dengan duet Casemiro McTominay itu lebih baik? Nggak tambah lambat itu mereka? Nggak tahu sih. Kalau gue pengennya Casemiro yang ngambil peran Eriksen. Lebih passing, lebih ke depan, lebih kontrol bola. Dia kan passing-passingnya bagus tuh, lumayan loh Casemiro. Daripada Fred. Jadi Casemiro McTominay yang ngambil peran DM-nya sekalian udah. Maksud gue itu. Cuma kalau posisi 0-0 ya, harusnya yang masuk itu Rashford betul. Cuman gantiin Fred. Iya. Bruno kan bisa ke belakang ya? Iya, Bruno sama Casemiro di belakang. 2, ya kan?
sporadis aja udah main full attack. Ronaldo, Rashford, Sancho, Anthony. Kita butuh gol kok. Iya. Kita di kandang kok, ya kan? Iya. Terus kalau masalah yang Ernest tanya, ini waktunya, maksudnya penggantinya Fred yang paling masuk akal di bench tuh Zidane Iqbal. Ya memang masuk akal. Iya. Tapi masalahnya dari sebelum-sebelumnya pun Ten Hag gak pernah nyoba pemain muda juga. Masalahnya gitu loh, gimana mau coba? Lu lawan Omonia aja gak bisa Nggak nyetak gol. dipakai, iya, Gak nyetak gol. Iya. Gimana cara mainin mereka gitu loh? Mana Iya, berani? iya. Kecuali kalau udah menang 2-0, 3-0 Iya, pasti iya. mainin. Gue yakin Makanya dah. gue berharap kemarin Fred itu cedera, Cuk. Biar Lebih mati lagi MU gue. gambling lah sekalian. Kita cari 3 poin lah. Kita ngapain puas dengan hasil imbang? Belum saatnya untuk bereksperimen dengan pemain muda kalau menurut gue. Iya. Si Ten Hag itu. Kecuali kalau udah menang 3-0, 2-0, 3-0 dah. 3-0 paling aman Iya, lah. Lu karena bisa Cho aja mulai. dimasukin menit 90-an. Ya, itu makanya bedanya. Foden itu nggak akan jadi kayak sekarang kalau nggak dapat kesempatan, Pak. Iya, masuk akal. Iya, masuk betul. akal. Kasih lah. Apalagi sudah kelihatan buntu dan nggak maksimal. Kenapa nggak? Aduh, makanya. Gue dari kemarin udah berharap banget itu masuk tuh pemain itu. Siapa? Zidane Iqbal. Gue kemarin liat Zidane Iqbal ya, gue bilang nih orang nggak pernah Kelihatan main. kan auranya kan. Tapi apa? Tatapan matanya. Fokus. Nggak, dia nggak pernah main. Gue pikir dia bakal main di U23, U23 even udah nggak ada ya. U21 Ada ya. kan? maksudnya. Main kan dia sempat main kan? Ada. Sempat main kok dia. Iya cuma main sekali doang. Ya. Udah nggak pernah main lagi. Jadi bener-bener dia cuma latihan doang kerjanya nih. Gue bilang, ya hancur. Gue bilang, nih orang buat apa ya? Bener-bener buat cadangan aja. Even kayak Koleksi kata lu. Savage, terus siapa lagi si Savage. Garnacho masih main Iya. loh. Zidane Iqbal nggak pernah main loh di itu U21 jarang banget. Serius? Permainan sekali doang kalau setahu gue. Soalnya apa mungkin dia ditingkatkan ke senior ya? First team kemarin ini. Iya, tapi Garnacho pun masih bisa main kadang-kadang gitu. Savage juga masih main. Maksud gua gini loh, ketika lu bench lu itu para pemain muda, mayoritas pemain muda seperti itu, dan kita posisi 0-0. Sekarang kita berandai-andai aja, lu masukin siapa? Zidane Iqbal. Kamu pasti berharap dari pemain bangku cadangan yang masuk ini kan berdampak sesuatu Iya. Yes. untuk tim. Apakah itu nggak jadi beban untuk pemain semuda itu Iya. ketika dia masuk posisi 0-0 dan lu berharap lebih, berharap sesuatu itu kan- terjadi dari pemain ini? Itu lu berandai-andai. Iya. Gak pernah dicoba juga kita nggak tahu. Iya, memang. Siapa tahu mentalnya bagus. Iya. Tapi kita flashback ke pramusim. Bagus nggak dia mainnya? Bagus. Ayo. Bagus nggak? Bagus. Lini tengah MU lebih Tapi jauh kan lebih beda. hidup nggak kalau si Lingard Dani juga main? bagus Diem, pramusim. bisa diem. Beda pramusim sama liga sebenarnya, bro. Kan belum dicoba, Hen. Poinku itu. Oke, kalau lu udah coba sekali. Dan itu Ternyata gagal. fail. Ya oke, gue Toh setuju. toh Ya udah. sama aja 0-0 ya? Iya, oke, tunggu dulu lah. Tunggu sampai dia benar-benar siap, lu coba lagi atau pas ada kesempatan pemain cedera baru lu main. Ini kan lu nggak pernah coba. Nggak pernah coba. Dan Itu terbukti. salahnya sih. Iya, Fred udah juga nggak bisa membongkar gitu loh. Iya, Iya, iya. masalahnya Ten Hag juga nggak ada momen yang tepat karena kita menang tipis mulu, Pak. Dan kalau kita tarik benang merah juga ya, kalau ini menurutku rada inkonsistensi statement dari Ten Hag. Dia minggu lalu waktu kita dibantai City, nggak masukin Ronaldo katanya apa? Melindungi Ronaldo. Melindungi legasinya dia lah. Kemarin tuh laga ke 700 loh. Iya. Dia dapat penghargaan gol ke 700 loh. Iya. Sampai foto sama Ferguson, sama De Gea juga. Iya. Ya kenapa nggak lu ganti Fred aja? Kasih Ronaldo kesempatan 90 menit. Iya, biarin Bete dia- kan dia kan? Iya, biarin dia Bete kan Oh, itu kan? jujur gue kemarin gue setuju Ronaldo diganti karena menurut gue Fred babak kedua mainnya oke lah. Walaupun terakhir peluang depan gawang kosong gitu nggak bisa gol tuh Iya, Cuk. anjing banget sih. Yang sundulannya dia tuh ya? Enggak, yang sundulan itu Omonia ya? tapi itu offset tau. Itu offset itu. Enggak dong, yang Rashford dari bola. Itu offset. Lihat enggak? Offset kan Rashford? Rashford offset. Enggak kok di. Yang Tapi ditiru kan pas play Bruno Iya, karena enggak emang gol. Karena nggak gol. Kalau gol itu pasti di review. Itu offset pasti pasti. di review VAR. Emang emang Offset. Posisinya sedikit kalau gue bilang sedikit ya. ada Tapi offset. babak kedua gue lihat Fred tuh oke lu mainnya. Maksudnya ya tetap ngejar terus ya. Oke lah berdampak lah. Ya. Ronaldo yang gue nggak lihat sama sekali. Soalnya nggak ada supply. Makanya. Nggak ada supply juga. Makanya menurut gue ya pas dia diganti sama siapa ya? Rashford kan. Rashford, iya. Dan Rashford emang ya lumayan ngancam sih sebenarnya. Cuma sundulan terakhirnya itu loh. Tapi gue lebih nggak setuju sih, maksudnya untuk kemarin ya, untuk musim kemarin ya, Fred yang keluar kalau gue bilang. Iya. Kita butuh gol loh, ya kan? Iya. Tapi babak pertama emang Fred. Tapi mungkin hancur ya, banget sih. mungkin Ten Hag melihat Ronaldo ini nggak bisa menyatu dengan tim Iya, kemarin. iya. Mungkin makanya itu dia diganti. Sama kayak lu main futsal,
kalau taruhlah striker lu Martin dah. Contoh, ini nama samaran ya, bukan nama asli. Asli banget. Orangnya itu ada waktu kita nonton. Misal Martin nih misalkan. Iya. Dia nggak cocok sama. Iya, lu kan kelihatan nih, misalkan kayak ini pelatih futsal lu lah. Kan kelihatan, oh Martin ini nggak cocok sama skemanya, aliran bolanya nggak lancar kalau ada Martin ini. Bisa juga Martin ditarik tapi ujung-ujungnya nggak maksimal, mungkin karena itu. Iya. Yang Itu diganti semua keputusan di Ten Hag. Ten Hag. Terbukti kan hampir gol. Sepak bola itu semua mengenai keputusan sih kalau gue bilang. Sepersekian detik lah. Tapi mungkin Ronaldo itu kok lebih segan aja pemain mudanya. Jadi kesannya harus crossing. Iya, itu loh. Mungkin. Gue udah pernah bilang ya, kalau Ronaldo main, lu kerasa nggak sih? Apa semua bola itu selalu mengarah ke dia? Ya memang dia bagus sih positioningnya, cari peluangnya itu bagus memangnya. Tapi lebih gimana ya? Ronaldo itu selalu pengen minta bola, gitu loh. Kalau nggak dikasih bola dia ngomel. Tapi dia pokoknya dia kerjanya dia mencari posisi terus. Memang, ya itu tugas striker yang bagus kan seperti itu kan seharusnya. Cuma end passing juga ngaco. End passingnya ngaco, supply ke dia tuh jelek, gitu loh. Bolanya Ronaldo juga bengong doang, Cuk. Iya. Enggak usah apa main bola yang Tapi jadi Ronaldo juga kesel loh, Cuk. kesel banget. Udah lari sini 70 menit gak dapat bola, gak ada peluang, ini gagal itu gagal, diganti. Ganti. Habis dapat penghargaan lagi. Makanya gue tuh pas gue paling benci tuh kalau sebelum tandingan ada penghargaan apa ada Kayak ada beban berlebih nggak sih Pasti ngaco. ketika Pasti lu ngaco. mau main? selalu ngaco. Gue pokoknya yang gue inget ya, pokoknya MU ada apa peringatan pasti ngaco mainnya. Gitu ya. Ya, gue inget banget tuh yang waktu dulu apa ya City MU yang dulu pakai baju polos sih baju polos. Oh iya kalah itu. Kalah itu. Cuk. Iya kalah. Pokoknya setiap kali ada apa Iya selalu deh peringatan ngaco. sesuatu Iya, itu Pak. kalah. Tapi ngaco. Tapi kembali ke pertandingan kemarin lawan Newcastle ya. Kan lihat Sancho, pelanggaran Sancho di kotak penalti gak sih? Itu penalti gak? Menurut gue penalti. Menurut gue penalti. Penalti clear Pak. Clear. Itu di depan mata wasit langsung loh itu. Kalau menurutku, wah? Iya Ronaldo juga tapi ya Tapi kalau Ronaldo itu menurutku masih 50-50. pasti ya Masih bisa diperdebatkan. Masih berdebatkan. Kalau menurutku- yang Sancho itu kena kaki loh, jelas itu Pak. Kalau menurutku Sancho, aku Penalti. nggak penalti kalau aku. Kenapa? Karena itu minor tabrakannya, nggak terlalu keras. Dia overreact aja ya. Menurutku di overreact gitu, Iya, Sancho overreact. itu. Makanya Tapi- wasitnya awalnya mau kasih penalti terus dia nggak jadilah. Ya, terlalu Gitu. berlebihan. ya. Iya. Tapi kalau secara di VAR dicek. Tapi kalau menurut peraturan harusnya Kelihatan itu dia banting gitu. Harusnya itu penalti, Pak. Kena kaki kok itu. Iya, kena Dia kaki. nggak kena bola sama sekali loh. Iya, Bolanya iya, lepas kena kok. kaki. Kena kaki kok itu. Cuman mungkin ya kalau overreact betul. ya overreact. Berlebihan. Overreact. Reaksinya berlebihan betul. Dan satu lagi gol Golnya Ronaldo. Nah, Ronaldo itu. Itu jadi perbincangan besar di TikTok ya. Sah nggak menurutmu? gue kalau peluit udah bunyi ya Iya. sah seharusnya. Menurut gua juga sah. Seharusnya. Soalnya udah disentuh sama Newcastle. Pas-pasan sama Peluit kan? Iya. Pas Peluit dia langsung passing Sentuh, kiper kan? iya, heeh. Dan Newcastle kan sering kayak gitu. Passing pendek-pendek. Iya. Makanya seharusnya itu emang dan gue yakin maksudnya Newcastle juga gitu. Emang pengen koper kiper aja. Iya, Cuma iya. dia Ronaldo Tapi itu dia Jadi lost dia diam-diam dia dia kayak itu belakang bego. gue belum Iya, siap belakang bego nih. aja. Tapi rada aneh, ngapain dia ngoper ke kiper pas jaraknya Ronaldo deket juga gitu? Enggak. Agak jauh waktu itu. Jauh. Ketika itu Ronaldo sadar, udah disentuh nih. Harusnya ini udah play on dong. Dia punya event udah pas nunjuk ya tuh Iya, di terakhirnya Ronaldo nunjuk lu udah sentuh, Pak. Iya. Makanya tapi ya udah. Ada satu perdebatan yang bilang itu nggak sah karena backnya Newcastle ketika dia sentuh bolanya itu orang pertama kan yang nyentuh harus disentuh dulu oleh orang kedua, baru itu terjadi play on. Kalau orang kedua tidak menyentuh bolanya itu belum play on. Gitu loh. Sedangkan itu belum disentuh kipernya. Belum disentuh kipernya, makanya mungkin Nick Pope itu juga merasa dia pintar juga ya, dia mungkin baca aturan juga ya. Iya. Belum gua sentuh nih, Iya. terserah lu mau Jadi ambil. belakang bego aja Pak. Iya belakang bego. Pura-pura nggak tahu aja. Gua belum siap nih, Iya. ya kan. Mungkin gitu. Iya. Di prank nih sama dia. Wih, Iya. dapat gelar nih. Iya. gua Tapi prank kalau nih. menurut gua, kalau menilik dari sebelum-sebelumnya kejadian seperti ini, itu sah sih. Seharusnya. Iya udah disentuh pas peluit berbunyi, play on. Yang Tapi waktu nggak tahu gol- lagi aturan terbaru bagaimana. Golnya Tottenham itu kan Nani. Iya. Borel Gomez. Iya. Itu juga sah Iya, kan? itu kan Sah kurang saja. lebih kan kayak gitu Iya, kan. kurang lebih kayak gitu kan. Tapi waktu itu kan bukan karena disentuh atau apa, itu mungkin karena wasitnya meniup peluit dikira hand, padahal enggak. Enggak, bener. Iya. Iya. Salah Iya. Oke. salah interpretasi aja. Tapi ya menurut gue sih ya kita Lumayan juga sah. Kalau gagal- gua bilang sah. Ya, Kalau kalau gua menurut gue bilang sih hasil lawan Newcastle ini ya
kecebelin, cuma ya wajar-wajar aja sih. Soalnya ya kita nggak mungkin bisa ngarep menang mulu, Pak. Iya, betul. Sekali lagi perlu diingat Newcastle itu bukan tim lemah. Nah, itu juga. Peringkat 6 Pak Newcastle itu. Dan dia 2 pertandingan terakhir sebelum ini bantai. Pak. Iya. Tapi terlepas dari gol itu sah nggak sah, menurut gua sebagai fans MU gua tidak perlu gol. Iya. Iya. Gak perlu gol Tim kayak gitu. sekelas kita Bang. nggak perlu. Iya, iya. Betul. Lu anulir gua juga bodo amat, kita harus mencetak gol dari Kita harus open play. finish them appropriate ya. Iya. Maksudnya yang sepantasnya gitu loh. Pantasnya. Cuma Sesuai dengan level satu kita. lagi menurut gue Eriksen masalah utamanya MU nih. Ini sakit ya? Kreatif playmaker itu. Iya. Katanya sakit. Sakit. Nggak ada lagi, Pak. Ya pokoknya kalau nggak ya penggantinya Casemiro. Ya si Dan Iqbal harusnya dicoba. Betul kata Ernest. Tapi posisinya itu. Dia juga kreatif Kreatif iya, kreatif playmaker. Skor Cuman sih. memang gua akui defense-nya kurang bagus. Iya. Zidane itu. Tapi visinya di lapangan itu oke. Oke, Menurutku. gua akui itu. Ketika oke. pramusim, Iya. kelihatan. Iya. Tapi Jadi kan harus coba. nggak pernah teruji di liga. Nggak ada Ya, coba. memang nggak pernah coba juga. Nggak ada momen yang tepat. Ada yang momen yang tepat. Apa? Lawan Tottenham dan Chelsea. Tahan dulu ya. Kita akan bahas soal preview pertandingan setelah ini, guys. Komen dong di kolom komentar kita. Menurut kalian hasil 2 pertandingan kemarin gimana sih? Kalian puas atau nggak puas? Terus kalau misalkan nggak puas, kenapa? Dan kalau puas, kenapa? Panjang ya jadi. ada salah satu follower kita, Bang Abdi Prata, main luar biasa. Luar biasa, Komennya ya. selalu. Ini Selalu. mungkin novelis ini Bung Abdi. Tulisannya keren-keren. Tulisannya keren-keren Bung Abdi. Analisisnya selalu tepat. Tepat. Selalu Luar biasa. Iya. luar biasa. Analisanya tepat saking tim kita yang anjing. Gitu, ya. Tim yang kita dukung yang anjing. Oke guys, kita sudahi dulu ya. Kalian jangan lupa join grup Telegram kita juga. Link di mana ya? Deskripsi. Di deskripsi. Klik, kita bahas, kita gibah semua soal Manchester Lalu juga United. ikut ngobrol dong Wah, gitu. gua aktif banget bro. Gak, kerjaan saya lagi repot pak. Sorry ya. Kita masih diwakili oleh Koko Pundit yang terbaik di Indonesia. Gua enggak, Pak. Lu jangan begitu. Nanti orang mau ngeklik gak jadi ngeklik. Kan banyak fans lu di luar sono. Enggak ada. Gua tabuk lu. Oke guys, apapun hasilnya kita selalu dukung tim kesayangan kita. Oke, kita sudahi dulu pembicaraan yang sangat-sangat tidak penting ini. We born red, we die red, Manchester always red.